ingin mengetahui full ceritanya, silahkan baca di web legalnya. Dan jangan lupa juga untuk taplok di web legalnya sebagai bentuk apresiasi untuk para kreator. Tanpa lama-lama, mari kita lanjutkan alur ceritanya. Cerita dilanjutkan di mana si Olan akhirnya memutuskan untuk tidak memilih bergabung dengan mereka berdua. Ia beralasan jika dirinya ingin fokus mempersiapkan diri dalam turnamen di akademinya. Terima kasih Nona Liu dan Master Ba untuk ajakannya. Tapi aku harus mengikuti turnamen terlebih dahulu. Jadi aku tak memiliki beban pikiran selain fokus pada turnamen, ucap si Olan sambil memberi hormat kepada mereka berdua. Baiklah, jika itu memang keputusanmu, aku tidak akan memaksamu, ucap Nona Liu pada si Olan. Cepat atau lambat kamu akan jadi milikku, tambahnya dalam hati sembari pergi meninggalkan si Olan. Master Ba kemudian menepuk pundak si Olan. Jangan khawatir, aku selalu ada untukmu, ucap Master Ba meyakinkannya. Terima kasih Master, kalau begitu aku pamit terlebih dahulu, jawab si Olan sambil tersenyum dan berlalu pergi meninggalkannya. Di saat Master Ba akan kembali, ia melihat Nona King, yang merupakan bibi si Olan yang tengah ditemani pengawalnya. Nonaku, panggil Master Ba dan segera mendekat untuk memberi hormat. Bangkitlah Xiao Ba, perintah Nona King padanya. Aku bukan lagi seorang nona dari keluarga Xiao, jadi kau tak perlu memanggilku nona. Aku juga ingin berterima kasih karena kau telah menolong si Olan, ucap Nona King pada Master Ba. Aku tidak akan pernah melanggar perintah dari tanda darah, ucap Xiao Ba sambil menunjukkannya. Dalam hatiku, kalian merupakan satu dari 4 fraksi terhebat. Jika bukan karena jasamu, aku tidak akan ada di sini sekarang, ucap Xiao Ba pada Nona King. Terima kasih sekali lagi untukmu hari ini, jawab Nona King. Tapi mengapa Nona melalui penderitaan ini? Padahal kaki Nona bisa sembuh jika Nona kembali ke Klein, tanya Master Ba kepadanya. Itu tak perlu. Dan aku juga mohon supaya kau merahasiakan keberadaanku kepada Klein. Tapi aku masih membutuhkanmu dalam menghadapi keluarga situ, ucap Nona King pada Xiao Ba. Setelah itu aku akan pergi bersama si Olan. Kita akan bertemu lagi jika takdir mempertemukan kembali, ucap Nona King dan segera pergi meninggalkan Xiao Ba. Singkat cerita, di Akademi Beladiri Feisu kini tengah melakukan seleksi untuk memilih 5 murid yang akan mewakili akademi dalam kompetisi. Di sana terlihat Zantian yang berhasil mengalahkan salah satu murid dengan mudah. Kau tidak memiliki kesempatan untuk berdiri. Ayo, siapa lagi yang berani melawanku, ucap Zantian dengan jumawa. Kemudian datanglah si Olan dari luar gerbang yang langsung menantangnya. Apa kau berani melawanku, ucap si Olan menantang Zantian. Sial, beraninya kau datang kemari. Apa kau tak takut dengan keluargaku yang akan menghabisimu, ucap Zantian dengan kesal. Si Olan pun segera masuk ke dalam area pertarungan. Aku tidak pernah takut sedikit pun denganmu dan keluarga besarmu, ucap si Olan sambil meremas tangannya. Zantian gemetar sangat ketakutan dan membuat nyalinya semakin ciut. Kemudian datanglah si Zantian dan mengatakan, keluargaku akan melupakan semua kejadian di masa lalu, dan mulai sekarang kita tidak akan macam-macam lagi denganmu. Tujuanku di sini adalah untuk mengikuti kompetisi. Perkataan itu pun membuat Zantian sangat terkejut. Apa aku tak salah dengar kakak besar? Kita tidak bisa membiarkan seperti ini. Dia menghajarku sangat parah, dan dia bahkan melucutimu, ucap Zantian pada kakaknya. Ini adalah dedikasi keluarga, jadi kau tak usah mengaturku, jawab situ Zantian sambil melemparnya keluar. Situ Zantian pun segera pergi meninggalkan area pertarungan. Aku benar-benar tak menyangka jika Tuan Muda nomor 1 di kota Yauang pergi dan lebih memilih menyerah, ucap salah seorang murid. Selanjutnya siapa lagi yang berani melawan si Olan? Tanya sang komentator kepada semua murid. Sekarang giliranku, ucap Brawler dengan berani.
akan menghormatimu, ucap Brawler menantangnya. Tingkat menengah Brawler, ini tidak terlalu buruk, ucap Siolang dalam hatinya. Siolang pun segera menyerang Brawler. Brawler bersiap dengan kekuatannya. Pertarungan pun dimulai. Namun dengan satu serangannya, Siolang mampu membuat Brawler terkapar. Dan Siolang menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut. Siolang pemenangnya dan dia berhak mendapat spot final, ucap sang komentator. Dalam pertarungan itu, 5 murid yang berhasil terpilih adalah Mufeyu dari keluarga Yu, Bushosha dari Klein Bu, Situ Zantian dari keluarga Situ, Bushomen sang ratu kampus, dan terakhir adalah Siolang. Kali ini aku akan memilih instruktur spesial untuk memimpin kelompok ini, ucap sang ketua memberitahu mereka semua. Besok pagi kalian semua harus berkumpul di akademi. Kita akan pergi ke kota Houfeng untuk turnamen daerah barat, ucap Nona Liu yang ternyata menjadi instruktur mereka. Singkat cerita, Siolang pun pulang menuju ke rumahnya. Di sana ia mendapati bibinya telah bersama Qian Jun. Tuan muda, aku di sini untuk melindungi Tuan muda atas perintah Master Ba, ucap Qian Jun pada Siolang. Kita tak memerlukan perlindungan ini, ucap Nona King pada Qian Jun. Kita akan lebih aman seperti ini, ucapkan terima kasih kepada Master Ba. Aku juga mengucapkan terima kasih pada Master Ba, lanjut Siolang pada Qian Jun. Dia adalah seorang panglima perang. Hubungan apa yang dimiliki Bibi dengan Master Ba? Mengapa dia memberikan seorang pengawal untuk melindungiku? Ucap Siolang dalam hatinya dengan perasaan curiga. Keesokan harinya, Siolang dan kelompoknya telah sampai di Akademi Houfeng. Terlihat ia masih berada di luar akademi untuk mengamati situasi di sana, sedangkan teman-temannya telah masuk terlebih dahulu. Akademi ini sangat mewah, pantas saja menjadi akademi terbaik di wilayah barat, ucap Siolang merasa kagum. Siolang kemudian mendengar keributan yang terjadi di depan gerbang akademi. Apa yang mereka ributkan di sana? Ucap Siolang sambil berjalan menuju gerbang. Tidak ada yang boleh masuk selain murid dan instruktur, ucap penjaga gerbang dengan tegas. Kenapa kami tak diperbolehkan masuk? Tanya salah satu penduduk pada sang penjaga. Master Pionik sedang berada di dalam akademi. Jadi agar dia tetap aman, wali kota melarang kalian untuk masuk, dan hanya memperbolehkan instruktur dan muridnya yang boleh masuk, ucap sang penjaga mencoba menjelaskan pada mereka semua. Omong kosong, pasti ini hanya akal-akalan Master Pionik, jawab salah seorang dari mereka. Sepertinya ini lebih rumit dari yang kupikirkan, ucap Siolang dalam hatinya. Qian Jun kemudian memberikan petasan ninja kepada Siolang. Nyalakan ini dan aku akan datang menyelamatkanmu Tuan muda, ucap Qian Jun pada Siolang. Siolang pun menerimanya dan menyimpan di sakunya. Siolang kemudian mendengar teriakan seseorang minta tolong, yang mana suara itu berasal dari dalam akademi. Suara ini mirip dengan Nona Liu. Sepertinya Nona Liu berada dalam masalah, ucap Siolang dan segera berlari menuju ke dalam akademi. Sesampainya ia di dalam, Siolang sangat terkejut ketika mendapati teman-temannya hanya diam dan tak berusaha menolong Nona Liu. Kenapa kalian semua diam dan tak menolong Nona Liu? Tanya Siolang pada mereka. Bushomen hanya tertunduk diam. Master Pionik yang melakukan ini semua, kita tidak bisa menghentikannya, ucap Bushosha pada Siolang. Siolang pun sangat marah mendengar penjelasan tersebut. Di sisi lain Nona Liu terus berusaha meminta tolong. Tolong aku, biarkan aku pergi, teriak Nona Liu meminta tolong. Teriaklah sekencang-kencangnya, tidak ada satu orang pun yang akan menyelamatkanmu, ucap Master Pionik yang terus berusaha menodai Nona Liu. Scene berpindah pada keluarga Liu, di mana mereka tengah merencanakan untuk menghancurkan Drizzle Villa dan menghabisi Master Ba. Rencana ini
Ini bukan hal yang mudah. Mereka memiliki 100 komandan, 10 master, dan salah satunya Master Ba yang memiliki top tier spirit bertarung. Bagaimana mungkin kamu mampu mengalahkannya? Tanya Bu Jinghu pada Situ Yingkong. Tidak perlu tergesa-gesa. Lihat ini, ucap Situ Yingkong sembari memperlihatkan bunga mulau. Bunga ini aku dapatkan dari Tapa selama 3 bulan di Gunung Iblis, ucap Situ Yingkong. Mendengar hal itu, tetua besar keluarga Liu dan Bu Jinghu sangat terkejut. Ini adalah racun yang sangat mematikan. Bunga ini akan aku jadikan serbuk, dan siapapun yang memakannya pasti akan mati, ucap Situ Yingkong menjelaskan pada mereka berdua. Situ Yingkong pun mengambil alat dan mulai meracik bunga tersebut. Aku juga telah menyiapkan rencana untuk menghabisi Siolang dan Master Ba, ucap Situ Yingkong, dan mereka mulai menyusun rencana tersebut. Scene kembali berpindah di akademi, di mana terlihat orang-orang mulai menerobos masuk ke dalam akademi. Di sisi lain, kedatangan Siolang sangat mengejutkan Master Pionik. Siapa kamu? Cepat keluar dari sini, ucap Master Pionik sambil membentak. Siolang yang sangat marah langsung melayangkan bogem mentah ke wajah Master Pionik, yang membuatnya terpental dan tak sadarkan diri. Apa yang akan kamu lakukan pada Nona Liu? Tanya Siolang sambil mencekik lehernya. Jangan lakukan itu Siolang. Dia adalah anak satu-satunya dari sang wali kota. Jika kau menghabisinya, kita akan dihabisi oleh mereka, ucap Nona Liu pada Siolang. Kalau begitu aku ingin mengetahui siapa yang akan mati duluan, dia atau kita, ucap Siolang penuh amarah. Siapa yang berani menyakiti Tuan Muda, ucap pengawal pribadi Master Pionik dan langsung melayangkan pukulan ke arah Siolang. Apa kau sudah bosan hidup? Tanya sang pengawal pada Siolang. Aku tidak bisa meremehkan kekuatan orang ini, ucap Siolang dalam hatinya. Mereka pun kemudian bertarung. Namun kekuatan Siolang tak mampu membendung serangan sang pengawal, dan membuat Siolang terpental dan muntah darah. Siolang mencoba bangkit. Merasa dirinya terancam, ia segera mengancam akan menghabisi Master Pionik jika sang pengawal berani menyerangnya. Hidupku tidak layak untuk apapun, tapi aku yakin Tuan Mudamu ini pasti sangat berharga, ucap Siolang mengancamnya. Jika kau berani menyentuh Tuan Muda, maka aku akan mencabik-cabikmu hingga tewas, ucap pengawal pribadi Master Pionik. Jangan khawatir, selama kau tidak melakukan apapun, maka aku tidak akan membunuhnya, jawab Siolang pada sang pengawal. Nona Liu cepat pergi dari sini, perintah Siolang kepadanya. Siolang pun memberikan petasan ninjanya pada Nona Liu untuk meminta bantuan pada Kim Jun. Nona Liu mengambilnya dengan cepat dan segera berlari keluar. Akan tetapi sang pengawal itu segera mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Nona Liu. Melihat hal itu, Siolang segera melemparkan Master Pionik ke arah pengawalnya dan membuat mereka terjatuh. Siolang dan Nona Liu pun segera bergegas untuk melarikan diri. Aku harus membawa Tuan Muda ke rumah terlebih dahulu, dan aku akan segera kembali untuk menghabisi mereka berdua, ucap sang pengawal dengan geram. Apa yang harus kita lakukan sekarang Siolang? Tanya Nona Liu pada Siolang. Aku akan meladeni permainan mereka, dan aku akan menghabisi mereka semua, jawab Siolang dengan tegas. Namun sayangnya, mereka telah terkepung oleh para pengawal Master Pionix. Cepat kepung mereka semua, jangan biarkan mereka kabur, teriak mereka. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Tanya Bu Xiumen kebingungan. Kita telah terkepung. Sepertinya terjadi masalah pada Siolang, ucap Bu Xiaoxia. Siolang menyelamatkan Nona Liu, ucap Bu Xiumen dengan melihat ke arah mereka. Siolang, kita telah terkepung. Cepat selamatkan kami, pinta Bu Xiumen pada Siolang. Nona Liu
juga bagian dari akademi. Tapi mengapa kalian tidak menolongnya? Dan sekarang kalian justru meminta pertolongan, ucap Siolang dengan kesal. Terlihat Master Pionik yang mengenakan baju kebesarannya bersama pengawal pribadinya telah kembali ke sana. Tangkap mereka dan aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian, perintah Master Pionik pada para prajuritnya. Aku akan melaksanakan perintahmu, Tuan, jawab sang pengawal dengan tegas. Sang pengawal kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Siolang. Cepat sembunyi di belakangku, Nona Liu, perintah Siolang padanya. Siolang mengeluarkan belatinya dan berhasil menahan serangan sang pengawal. Dia bisa menahan seranganku, ucap sang pengawal dengan terkejut. Sekarang giliranku, ucap Siolang dan bersiap menyerangnya. Siolang pun berhasil mengalahkan pengawal pribadi dan para prajurit Master Pionik. Habisi dia sekarang, teriak Master Pionik pada para pengawalnya yang masih tersisa. Sekarang ini kesempatanku, ucap Siolang dalam hatinya. Siolang mulai berkonsentrasi dan membuat para prajurit berjatuhan. Kau ingin menghabisiku? Biarkan aku memotongmu terlebih dahulu, ucap Siolang pada Master Pionik. Hati-hati Tuan Muda, ucap sang pengawal mengingatkannya. Cepat habisi dia, perintah Master Pionik kepada semua prajuritnya. Kemudian salah satu pengawal berjubah berhasil menjatuhkan Siolang dengan serangannya. Siolang, apa kau baik-baik saja? Tanya Nona Liu mengkhawatirkannya. Bagaimana mungkin pengawal itu bisa melakukan Divine Spirits? Ucap Siolang keheranan. Kau tidak menyangka prajuritku bisa melakukan ini. Ayahku adalah wali kota dari kota Pionik Flaming, yang memiliki penjaga pribadi roh prajurit, ucap Master Pionik sambil menertawakannya. Apa kau pikir kau akan mengalahkanku? Tanya Master Pionik pada Siolang. Kurang ajar, jawab Siolang dengan kesal. Dengarkan aku, perempuan itu adalah milikku. Aku akan menghabisinya setelah aku bersenang-senang dengannya, ucap Master Pionik padanya. Siapa yang berani melakukan itu? Teriak seseorang yang datang dengan terbang di atas mereka. Rupanya yang datang adalah Kaisar Obat Bending. Dia adalah salah satu dari 2 kaisar obat di pengadilan, dengan kemampuan pilnya yang mampu menghidupkan orang mati. Tolong kami Kaisar Bending, pinta Nona Liu kepadanya. Sialan, mengapa kakek tua bangka itu datang kemari? Ucap Master Pionik dengan kesal. Kaisar obat kemudian turun. Liu ya adalah anak angkatku, jadi siapapun yang berani menyentuhnya akan berurusan denganku, ucap Kaisar Bending kepada mereka semua. Senior Bending, ini semua hanyalah kesalahpahaman saja, ucap sang pengawal. Iya, ini hanya kesalahpahaman Tuan, ucap Master Pionik yang bersandiwara. Aku mengingatkan sekali lagi pada kalian semua, aku akan menghabisi siapapun yang berani menyentuh anakku, ucap Kaisar Bending dengan tegas. Sialan kakek tua bangka ini, ucap Master Pionik sangat kesal. Tuan Muda, sekarang bukan waktunya untuk marah. Kita harus mundur sekarang. Kita bisa menghabisinya lain waktu, ucap sang pengawal pada Master Pionik. Master Pionik kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk segera pergi. Nona Liu kemudian menghampiri Kaisar Obat dan berterima kasih. Ayah angkat, terima kasih, ucap Nona Liu. Kau tidak perlu berterima kasih, aku datang terlambat. Maafkan aku karena membiarkanmu mengalami penderitaan ini, ucap Kaisar Bending. Kaisar kemudian menatap tajam ke arah murid. Kalian sekumpulan sampah, telah membiarkan Liu Ya menderita, ucap Kaisar Bending yang sangat marah. Kaisar Bending kemudian menghampiri Siolang dan berterima kasih atas keberaniannya. Dia juga memberikan pil kepada Siolang. Makanlah pil ini
Bending pada Xiaolan. Bersiaplah untuk kompetisi besok, aku berharap lebih darimu, ucap Kaisar Bending yang kemudian pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Master Pionik sangat marah karena telah gagal menghabisi Xiaolang dan mendapatkan Nona Liu. Apa kau sudah lupa jika kompetisi akan diadakan di Gunung Meru? Ucap situs Zantian yang berada di sana. Gunung Meru? Memang kenapa kalau Gunung Meru? Jawab Master Pionik. Situs Zantian berbisik kepadanya dan mereka merencanakan sesuatu. Rencana apa yang akan dilakukan